Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kegiatan hari ini, kami dari kelompok 2 Sistem Muskuloskeletal akan menjelaskan tugas dari MKITK dalam sistem muskuloskeletal. Nama anggota kelompok yang pertama Lili Meliawati, 2 MK Nipratianto, 3 Melati Azali Syahro, 4 Muhammad Fajar Hidayat, 5 Nabila Asya Kusuma Dewi, 6 Nikmatul Marifah, 7 Nurlaili Atika Hasanah, 8 Nurul Aini, 9 Putri Nabila Ayuning Tias. Selamat menikmati dan disimak. Pengertian muskuloskeletal adalah sistem kompleks yang merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan melibatkan otot-otot, kerangka tubuh, termasuk sendi, ligamen, tendon, dan saraf. Sistem muskuloskeletal adalah suatu sistem yang terdiri dari tulang, otot, kartilago, ligamen, tendon, fascia, bursai, dan persendian atau Debkes 1995. Gangguan muskuloskeletal adalah kondisi terjadinya gangguan fungsi pada ligamen, otot, saraf, sendi, dan tendon, serta tulang belakang. Sistem muskuloskeletal tubuh sendiri adalah struktur yang mendukung anggota badan, leher, dan punggung. 1.1 Anatomi otot rangka. Anatomi otot rangka dibagi menjadi 4, yaitu sarkolema, myofibril, sarkoplasma, dan retikulum sarkoplasmik. Sarkolema. Sarkolema sel adalah membran serabut otot yang terdiri dari membran sebenarnya, yang disebut membran plasma, dan sebuah lapisan luar yang terdiri dari satu lapisan tipis bahan polisakarida yang mengandung sejumlah serat kolagen tipis. 2. Myofibril. Myofibril adalah suatu struktur berbentuknya silinder pada serabut otot yang terdiri dari filamen-filamen atau myofilamen. Myofibril berfungsi untuk kontraksi dan relasi. 3. Sarkoplasma. Sarkoplasma adalah matriks yang terdiri dari unsur-unsur intraseluler yang di dalamnya mengandung protein-protein seluler, organela, dan myofibril. 4. Retikulum sarkoplasmik. Retikulum sarkoplasmik merupakan nama lain dari retikulum endoplasma yang terdapat di dalam sarkoplasma serat otot. Struktur ini penting untuk menimbulkan kontraksi otot yang cepat. Semakin cepat kontraksi suatu otot, maka ia mempunyai banyak sekali retikulum sarkoplasmik. Anatomi dan fisiologi joint. A. Tipe diartosis joint. Diartosis joint adalah persediaan memungkinkan terjadinya gerakan. Dapat dikelompokkan menjadi 1. Sendi peluru, 2. Sendi pelana, 3. sendi putar, dan 4. sendi luncur. Yang pertama, sendi peluru, yaitu sendi yang memungkinkan ke segala arah. Yang kedua, sendi pelana, yaitu sendi yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi, namun tidak ke segala arah. Yang ketiga, sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan beberapa gerakan berputar atau sering disebut rotasi. Yang keempat, sendi luncur, yaitu sendi yang memungkinkan rotasi satu bidang datar. B. Ligamen. Ligamen adalah jaringan terserat yang bentuknya menyerupai pita elastis dan berperan sebagai penghubung antar tulang di dalam tubuh. Jaringan ini ada di berbagai bagian tubuh, seperti bahu, lengan, dan lutut. A. Tulang panjang. Tulang panjang atau femur humerus terdiri dari batang tebal panjang yang disebut diafisis dan 2 ujung yang disebut epifisis. Di sebelah proksimal dari epifisis terdapat metafisis. Di antara epifisis dan metafisis terdapat daerah tulang rawan yang tumbuh, yang disebut lempeng epifisis atau lempeng pertumbuhan.
Berikut adalah sedikit penjelasan mengenai struktur atau anatomi tulang pipa, yaitu yang pertama, diafisis adalah tabungan dengan pusat berongga disebut rongga moduler atau rongga sumsum. Yang kedua, garis epifisis adalah sisa dari daerah yang mengandung tulang rawan hialin di masa perkembangan anak. Yang ketiga, lempeng epifisis. Pada area ini terdapat tulang baru untuk menambah kepanjangan tulang pipa atau biasa disebut osifikasi. Jenis-jenis tulang pipa: tulang lengan atas atau humerus, tulang hasta atau ulna, tulang pengumpil atau radius, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, tulang paha atau femur, tulang jari kaki dan tangan bagian tengah atau metakarpal, tulang jari kaki dan tangan bagian atas atau phalanges. B. Tulang pendek. Ukurannya kira-kira sepanjang lebar dan berbentuk seperti dadu atau bundar. Tulang ini yang memungkinkan Anda untuk bergerak. Sebagai contoh, tulang pendek antara lain adalah tulang yang membentuk pergelangan kaki atau tarsel dan tulang membentuk pergelangan tangan atau karpal. Fungsi tulang pendek adalah pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. C. Flat bone atau tulang pipih. Bentuk tulang yang kedua yaitu tulang pipih. Tulang pipih tersusun atas dua lempengan tulang kompak dan tulang spons. Di dalamnya terdapat sumsum tulang. Kebanyakan tulang pipih menyusun dinding rongga sehingga tulang pipih ini sering berfungsi sebagai pelindung atau memperkuat. Contohnya adalah tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada, dan tulang tengkorak. Flat bone misalnya parietal, iga, scapula, dan pelvis. Irregular bone, tulang yang berbentuk kompleks dan tak beraturan. Sesuai dengan namanya, jenis tulang ini memiliki bentuk yang tidak beraturan dan tidak mengikuti baik pola pipa, pipih maupun pendek. Beberapa tulang tidak beraturan adalah tulang tengkorak kepala, tulang ekor, serta berbagai jenis tulang tidak beraturan yang lainnya. Irregular bone mempunyai dua contoh, yaitu the vertebrae dan curtain facial bone. 4.1 Fisiologi mekanisme kontraksi otot, potensial membran sel dan transport ion dan molekul melalui membran sel. Potensial membran adalah beda potensial elektrik antara dinding sebelah luar dan sebelah dalam dari suatu membran sel yang berkisar dari sekitar -50 hingga -200 mV. Tanda minus menunjukkan bahwa di dalam sel bersifat negatif dibandingkan dengan di luarnya. Semua sel memiliki tegangan melintasi membran plasmanya, di mana tegangan ialah energi potensial listrik pemisahan muatan yang berlawanan. Sitoplasma sel bermuatan negatif dibandingkan dengan fluida ekstraseluler disebabkan oleh distribusi anion dan kation pada sisi membran yang berlawanan yang tidak sama. 1.4 Fisiologi mekanisme kontraksi otot, miofibril, miofilamen, aktin, tropomiosin, troponin, miosin. Miofibril adalah unit penting otot rangka sebab mengandung elemen protein kontraktil yang menyebabkan otot berkontraksi. Terdapat ratusan sampai ribuan miofibril pada setiap serabut otot, sementara setiap miofibril terdiri atas 1.500 miosin dan 3.000 aktin. Di bawah mikroskop, miosin yang merupakan filamen tebal akan tampak gelap atau aben, sementara aktin yang merupakan filamen tipis terlihat terang atau eben. Miofilamen terdiri dari filamen tebal, panjangnya 1,6 mm, lebar 15
mm ditemukan pada pita A, bagian sentral dari sarkomer. Filamen tipis berjalan sejajar dan terletak di antara filamen tebal. Protein utamanya adalah miosin. Filamen tipis panjang 1,0 mm, lebar 8 mm. Protein utamanya adalah aktin, tropomiosin, dan troponin. Aktin memiliki polimer filamen yang panjang, struktur globular G-aktin, terpilin spiral, berbentuk double helix dan diameter 5,6 mm. Tropomiosin molekul tipis dengan panjang sekitar 40 mm, terdiri dari 2 rantai polipeptida berbentuk spiral, berjalan sepanjang sisi luar benang aktin yang terpilin. Tropontin merupakan kompleks dari 3 subunit, yaitu 1 tropontin Tn melekat pada tropomiosin, 2 troponin Tnc yang berfungsi untuk meningkatkan ion kalsium, dan 3 troponin Tn yang menghambat interaksi antara aktin dan miosin. Miosin terdiri dari 2 rantai yang berat yang identik dan 2 pasang rantai ringan. Rantai berat berpilin membentuk ekor, sedangkan penonjolan kecil pada ujung rantai berat membentuk kepala yang berfungsi untuk mengikat ATP dan mengikat aktin. Pembentukan energi pada kontraksi otot. Miosin. Bila suatu otot berkontraksi melawan beban, dikatakan otot ini melakukan kerja. Artinya energi yang dipindahkan dari otot ke beban eksternal untuk mengangkat suatu objek ke tempat yang lebih tinggi atau mengimbangi tahanan pada waktu melakukan gerak. Dalam perhitungan, W sama dengan L kali D. W sama dengan hasil kerja, L beban, D jarak gerakan terhadap beban. Jenis-jenis kontraksi. Sebagian besar energi yang dibutuhkan untuk menjalankan mekanisme berjalan-jalan di mana jembatan penyeberangan menarik filamen-filamen aktin, tetapi sejumlah kecil energi dibutuhkan untuk memompa kalsium dan sarkoplasma ke dalam retikulum sarkoplasmik setelah kontraksi berakhir dan memompa ion-ion natrium dan kalium melalui membran serat otot untuk mempertahankan lingkungan ionik yang cocok untuk pembentukan potensial aksi. Kesimpulannya adalah sistem muskuloskeletal merupakan sistem tubuh yang terdiri dari otot atau muskulo dan tulang-tulang yang membentuk rangka atau skelet. Otot adalah jaringan tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak. Sedangkan rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang memungkinkan tubuh mempertahankan bentuk, sikap, dan posisi. Tulang panjang terdiri dari batang tebal panjang yang disebut diafisis dan 2 ujung yang disebut epifisis. Di antara epifisis dan metafisis terdapat daerah tulang rawan yang tumbuh yang disebut lempeng epifisis atau lempeng pertumbuhan. Tulang rawan digantikan oleh sel-sel tulang yang dihasilkan oleh osteoblas dan tulang memanjang. Sebab tulang jari memiliki bentuk atau struktur anatomi yang mirip sesuai dengan deskripsi tulang pipa, yaitu pada bagian ujung-ujung yang membentuk sendi dan bagian tengah yang berbentuk seperti batang. Tulang ini yang memungkinkan Anda untuk bergerak. Sebagai contoh, tulang pendek antara lain adalah tulang yang membentuk pergelangan kaki dan tulang membentuk pergelangan tangan. Sekian dalam penghujung presentasi pada hari ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan memahami hasil presentasi yang kami sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.